Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komanggalan Trijanto Saputra, nomor absen 19 dari kelas 11B3. Hari ini saya akan membacakan tentang cerita pendek yang telah saya buat yang berjudul Keajaiban Acong si Anjing Tua. Pada suatu hari, Bramasta atau kita sebut saja Bram berdiri di depan rumahnya, memandangi halaman yang sepi di sore hari. Di sudut halaman, Acong, anjing Labrador yang telah menemani keluarga selama 12 tahun, sedang berbaring di atas rumput. Penglihatan Acong mulai menurun. Mata yang dulu tajam kini tampak sayu, dan gerakannya melambat, seolah-olah setiap langkah adalah usaha yang keras. Dulu, Acong begitu lincah, selalu berlari ke sana kemari, menjaga rumah dengan waspada. Tak satu pun tamu yang datang tanpa disambut dengan penuh semangat oleh Acong. Meskipun begitu, ia tak pernah agresif. Acong seakan tahu bahwa cara membedakan antara kawan dan ancaman. Seperti naluri pelindungnya tak pernah padam. Namun, masa kejayaan Acong hanya tinggal memori bagi Bram. Kini, anjing setianya tak lagi bisa berlari seperti dulu dan lebih sering tidur sepanjang hari. Para tetangga yang melihat keadaan Acong sering berkata, "Acong sudah tua, Bram. Mungkin sudah waktunya dia beristirahat." Bahkan Bram, meskipun sangat menyayangi Acong, kadang merasa anjing kesayangannya tak lagi bisa menjalankan perannya sebagai penjaga. Acong hanya menjadi sahabat yang setia menemani meski tubuhnya semakin lemah. Suatu sore, Bram memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Sebuah kebiasaan lama yang sering mereka lakukan saat Acong masih muda. Meski lambat, Acong tetap ingin ikut serta berjalan di samping Bram dengan langkah yang lebih pelan dari sebelumnya. Mereka menyusuri jalan desa yang tenang, melewati hamparan sawah yang hijau dan rumah-rumah warga yang nyaman, hingga akhirnya sampai di sebuah kebun kecil di pinggiran desa. Tanpa sadar, hari mulai gelap, dengan langit berubah menjadi jingga kemerahan, dan sinar matahari terakhir terselip di antara pepohonan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Bram tersandung akar pohon yang menjulang dari tanah. Ia jatuh dengan keras, menimbulkan suara gemerisik daun-daun kering di bawahnya. Rasa nyeri menjalar cepat di kakinya, dan saat mencoba bangun, Bram menyadari bahwa kakinya terkilir parah. Rasa sakit yang tajam membuatnya tak bisa bergerak lebih jauh. Bram mencoba mencari ponselnya di saku. Namun, harapannya sirna ketika menyadari bahwa di tempat itu tidak ada sinyal. Hutan di pinggiran desa terasa begitu sepi, hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan, menambah rasa sunyi yang semakin terasa. Tak ada siapapun di sekitar yang bisa diminta bantuan, dan kecemasan mulai merayap masuk. Acong yang sejak tadi berjalan di belakangnya segera mendekat. Ia mengendus kaki Bram yang terluka, seolah memahami bahwa tuannya sedang dalam kesulitan. Meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, naluri pelindung Acong masih hidup. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara pelan seperti ingin memberi syarat. Kemudian, dengan sisa tenaganya, Acong berbalik dan mulai berlari menjauh dari Bram. Bram memandang kepergian Acong dengan perasaan campur aduk. Apakah anjing kesayangannya menyerah dan meninggalkannya sendirian di sana? Perasaan sedih dan kecewa sempat melintas. Namun di lubuk hati Bram tahu bahwa Acong bukanlah anjing yang akan meninggalkannya begitu saja. Waktu berlalu dengan lambat, dan harapan Bram mulai memudar. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara gonggongan Acong dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, menggema di antara pepohonan. Tak lama, cahaya senter menyinari dari balik pepohonan, dan beberapa penduduk desa termasuk Pak Ketut datang tergesa-gesa. "Syukurlah kami menemukanmu," seru Pak Ketut dengan wajah khawatir. Bram yang masih terbaring dengan kaki terluka menatap mereka dengan heran. "Bagaimana kalian tahu kalau aku ada di sini?" tanyanya dengan pelan. Pak Ketut tersenyum dan menunjukkan ke arah Acong yang kini terengah-engah di samping mereka dengan lidahnya menjulur karena kelelahan. Pak Ketut menjawab, "Dia tiba-tiba muncul di desa, menggonggong tanpa henti di depan rumahku. Awalnya aku tidak paham,
Tapi dia terus menarikku, seolah ingin aku mengikutinya. Aku merasa ada sesuatu yang salah, jadi aku dan beberapa tetangga memutuskan untuk mengikutinya. Dan ternyata dia menuntun kami langsung ke sini. Bram terdiam, matanya berkaca-kaca saat memandang Acong. Anjing tua itu berdiri lelah namun setia di sampingnya. Acong, meski sudah tua dan tubuhnya tak lagi kuat, masih memiliki naluri, keberanian, dan kasih sayang yang sama seperti dulu. Dia tidak pernah kehilangan semangat untuk melindungi orang yang dicintainya. Dengan penuh rasa terima kasih, Bram membelai kepala Acong yang kini bulunya mulai memutih. "Kau memang anjing luar biasa, Acong," bisiknya dengan suara serak. "Terima kasih, sahabat." Malam itu, saat Bram dibantu pulang oleh tetangga, Acong tetap berjalan setia di sampingnya. Meskipun sudah tua dan lelah, Acong telah menunjukkan bahwa cinta dan kesetiaan tak pernah mengenal usia. Bagi Bram, Acong bukan sekedar anjing tua yang tak lagi berguna. Dia adalah pahlawan, teman sejati, dan simbol keajaiban yang hadir dalam bentuk paling sederhana. Acong telah membuktikan bahwa meskipun usia telah melemahkan tubuhnya, cinta dan kesetiaannya tak pernah luntur. Bagi Bram, Acong akan selalu lebih dari sekedar seekor anjing. Dia adalah sahabat sejati yang telah menyelamatkannya, baik fisik maupun jiwa.